Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas. Fitoterapi terdiri dari dua kata, yaitu fito yang berarti tanaman dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, fitoterapi adalah pengobatan yang berasal dari tanaman. Kanker merupakan suatu penyakit akibat pertumbuhan sel secara abnormal atau tidak terkendali, serta berpotensi untuk merusak atau bermetastasis ke bagian tubuh yang lain. Hingga saat ini, kanker masih menjadi masalah kesehatan dunia yang diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Pada tahun 2012, sekitar 8, juta kematian disebabkan oleh kanker menurut WHO 2014. Dari hasil data riset kesehatan dasar atau Rikesdas, pada tahun 2013 diketahui bahwa prevalensi penyakit kanker di Indonesia sebesar 1,4% atau sekitar 347.792 orang. Ada anti kanker. Anti kanker adalah suatu senyawa atau obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat atau senyawa ini akan bersifat toksik bagi sel kanker, sehingga bisa mencegah perbanyakan sel kanker di dalam tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis kanker. Yang pertama ada kanker payudara. Kanker payudara ini adalah kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Yang kedua ada kanker otak. Kanker otak adalah sekumpulan sel abnormal yang bersifat kanker di otak. Yang ketiga ada kanker serviks. Kanker serviks ini disebabkan oleh perkembangan di leher rahim wanita yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Yang terakhir ada kanker ovarium. Kanker ovarium ini adalah kanker yang tumbuh di organ kewanitaan yang bisa menghasilkan telur. Faktor risiko kanker. Yang pertama ada faktor fisik, seperti peradangan kronis pada kulit, paru-paru, gastrointestinal, atau tiroid, dapat menjadi predisposisi berkembangnya kanker. Misalnya, pasien dengan penyakit radang usus yang sudah berlangsung lama atau colitis ulcerativa memiliki peningkatan risiko terkena karsinoma kolorektal. Lalu yang kedua ada infeksi. Nah, virus berkontribusi pada patogenesis beberapa jenis kanker pada manusia. Patogenesis dapat terjadi melalui integrasi elemen genetik virus ke dalam DNA inang. Gen-gen baru ini diekspresikan oleh inangnya, mereka dapat mempengaruhi pertumbuhan atau pembelahan sel atau mengganggu gen inang normal yang diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan dan pembelahan sel. Atau infeksi virus dapat menyebabkan disfungsi kekebalan tubuh yang menyebabkan penurunan pengawasan kekebalan terhadap tumor awal. Nah, infeksi HIV juga meningkatkan risiko sejumlah kanker. Mekanisme kanker. Normalnya, memang sel-sel tubuh manusia ini bisa tumbuh dan memperbanyak diri lewat proses regenerasi sel. Berkat proses ini, saat ada sel yang rusak dan mati, sel baru akan menggantikan posisi mereka. Hanya saja, bagi pasien kanker, proses regenerasi sel ini tidak berjalan dengan lancar. Justru, sel yang memperbanyak diri adalah sel yang rusak atau yang disebut dengan abnormal. Padahal, seharusnya tubuh akan membuang sel-sel DNA-nya yang rusak sebelum menjadi ganas alias memicu kanker. Mereka memberikan sinyal untuk mengatur seberapa banyak dan seberapa sering sel membelah diri. Dengan demikian, jumlah sel dalam tubuh akan tetap stabil. Nah, jika ada yang tidak beres pada kinerja sinyal ini, sel bisa jadi justru membelah diri terlalu banyak dan membentuk tumor. Bentuknya adalah benjolan jaringan yang sifatnya bisa jinak dan juga bisa ganas. Nah, tumor yang ganas inilah yang memicu kanker. Nah, mereka ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain, membentuk pasukan baru dengan munculnya tumor-tumor baru. Nah, di sini kami mengambil beberapa contoh jenis tanaman seperti kunyit, sambiloto, dan kencur.
Studi efek anti-kanker senyawa kurkumin dari tanaman Curcuma longa telah banyak dilakukan, diantaranya dapat menghambat proliferase sel kanker, antiinflamasi, imunomodulator, antiestrogen, dan antiogenesis. Sebuah penelitian melaporkan bahwa kurkumin dan 5-FU secara sinergis dapat menghambat pertumbuhan sel karsinoma lambung. Beberapa studi melaporkan pemberian kurkumin 2% sampai 5% pada tikus dapat menghambat perkembangan kanker lambung. Mekanisme kurkumin pertama ada apoptosis. Kurkumin berperan dalam menghambat protein anti-apoptosi dari BCL2 dan meningkatkan ekspresi P53. Kedua ada apoptosis. Kurkumin menyebabkan dispasi protein membran mitokondria atau MMP dan pelepasan sitokrom C ke sitosol sel yang menimbulkan apoptosis. Kemudian ada jalur STAT3. Kurkumin dapat menghambat jalur STAT3, yaitu jalur utama karsinogenik. Nah, berikut gambar-gambar contoh sediaan yang mengandung kunyit. Selanjutnya ada kandungan senyawa sambiloto. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kandungan agrogafolida di dalam sambiloto berkhasiat untuk penyembuhan kanker payudara. Pemberian ekstrak sambiloto pada percobaan ini dapat mengurangi tingkat progresivitas tumor setelah inisiasi DMBA. Adanya hambatan ini dimungkinkan karena daya hambat perkembangan tumor tahap awal melalui modulasi proliferasi sel. Agrogafolida yang terkandung dalam ekstrak mampu menghambat pertumbuhan nodul tumor, meningkatkan apoptosis, dan menginhibisi proliferasi sel. Selanjutnya ada mekanisme kerja sambiloto. Yang pertama itu untuk menghambat DNA topoimerase. Agrogafolida dalam ekstrak sambiloto juga dapat menghambat efek DNA topoimerase 2, sehingga proses replikasi, transkripsi, dan proliferasi sel mengalami penurunan. Yang kedua ada aktivasi P53. Adanya aktivasi P53 oleh agrogafolida melalui stabilitas P53 yang selanjutnya akan mempengaruhi proses siklus sel sehingga sel tidak akan mengalami pembelahan dan sel akan mati karena terjadi kondensasi kromosom yang menyebabkan terjadinya apoptosis. Yang terakhir itu ada induksi P27. Agrogafolida juga dapat menginduksi inhibisi sel P27 dan kiklin dependent kinase inhibitor atau CDKI serta meningkatkan induksi apoptosis melalui reseptor kematian dari tumor. Baik, inilah salah satu produk yang kami ambil yang mengandung sambiloto. Selanjutnya ada kandungan senyawa kencur. Kencur memiliki aktivitas anti-neoplastik pada sel EAC. Diuji secara in vitro dan ekstrak etanol kencur menunjukkan toksisitas melawan human carcinoma sel. Pemberian ekstrak kencur secara signifikan menurunkan stabilitas sel EAC dan meningkatkan capaian dan lama hidupnya. Lalu, etil p-metoksiname terdapat menjadi prekursor potensial untuk perkembangan agen terapi dengan potensi untuk mengobati penyakit yang melibatkan peradangan dan angiogenesis. Baik, inilah salah satu produk yang kami ambil.